Kami akan menjelaskan tentang analisis atas penggelapan pajak yang dilakukan di RSUD Dr. Muhammad Zain Sampang. Baik, saya akan menjelaskan latar belakang pembahasan ini. Pajak merupakan salah satu sumber penghasilan terbesar bagi negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan penyedia layanan publik. Dalam kasus ini, saya akan membahas tentang dugaan penggelapan pajak penghasilan atau PPH di RSUD Dr. Muhammad Zain Sampang yang melibatkan oknum bendahara berinisial W dengan nilai indikasi mencapai 3,3 miliar rupiah. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis berbagai aspek perpajakan, akuntansi, serta mekanisme pemeriksaan pajak, sekaligus mengidentifikasi penyebab dan dampak dari dugaan penggelapan pajak pada RSUD Dr. Muhammad Zain Sampang. Baik, jadi tujuan penelitian dari pembahasan ini yang pertama menjelaskan teori akuntansi, perpajakan, serta pemeriksaan pajak yang relevan dengan pengelolaan pajak rumah sakit. Yang kedua, mengidentifikasi penyebab terjadinya dugaan penggelapan pajak di RSUD Dr. Muhammad Zain Sampang. Yang ketiga, menilai dampak yang ditimbulkan dari penggelapan pajak terhadap aspek hukum, keuangan, dan kepercayaan publik. Dan yang terakhir, memberikan gambaran mengenai mekanisme penyelesaian dan upaya pengendalian untuk mencegah kasus serupa terulang kembali. Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan melaporkan informasi ekonomi untuk digunakan dalam pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan. Sebagai grand teori, akuntansi menjadi dasar utama dalam penyusunan laporan keuangan, pengendalian internal, serta pengertian kinerja organisasi. Perpajakan adalah sistem yang mengatur pemungutan pajak dari masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang. Sebagai middle teori, perpajakan menjembatani teori akuntansi dengan praktik pemeriksaan pajak. Kenapa rumah sakit? Karena yang pertama, rumah sakit memiliki sumber pendapatan yang beragam, seperti jasa rawat inap, rawat jalan, laboratorium, farmasi, dan kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Yang kedua, pendapatan berasal dari berbagai sumber pembayaran, baik dari pasien umum, perusahaan asuransi, maupun BPJS yang memerlukan pencatatan dan pelaporan pajak secara terpisah. Yang ketiga, rumah sakit bekerja sama dengan dokter mitra dan tenaga profesi lainnya yang memiliki konsekuensi pajak berbeda, misalnya PPh pasal 21 dan pasal 23. Jenis pemeriksaan pajak yang dilakukan ada dua. Yang pertama, jenis pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan yang dilakukan langsung di tempat wajib pajak, seperti kantor rumah sakit, untuk mengecek dokumen, sistem, dan data keuangan. Yang kedua, jenis pemeriksaan kantor. Pemeriksaan yang dilakukan di kantor pajak, wajib pajak diminta langsung datang atau mengirim dokumen untuk dicek oleh pemeriksa. Selanjutnya, tahapan pemeriksaan. Tahapan pemeriksaan pajak dimulai dari persiapan, di mana pemeriksa menganalisis profil rumah sakit, menentukan ruang lingkup, dan menerbitkan SP2. Setelah itu, rumah sakit menerima pemberitahuan pemeriksaan atau SPPP dan dilakukan entry meeting. Pada tahap pelaksanaan, pemeriksa menguji laporan keuangan, data BPJS, farmasi, dan melakukan cross-check dengan pihak ketiga serta wawancara internal. Selanjutnya, dilakukan pengujian kepatuhan atas PPh, PPN, PPh 21, dan PPh 23 dan pajak lainnya. Setelah semua pengujian selesai, pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan atau LHP dan mengadakan exit meeting. Hasil akhir pemeriksaan kemudian ditetapkan oleh DJP melalui penerbitan SKPKB, SKPLB, atau SKPN sesuai temuan. Selanjutnya pembahasannya terkait kasus atau salah satu contoh kasus yang terjadi dari penggelapan pajak yang tengah ramai saat ini, yaitu terjadinya kasus penggelapan pajak RSUD Dr. Muhammad Zain Sampang.
Kasus ini mulai terungkap setelah Inspektorat Daerah Sampang melakukan audit kinerja untuk tahun 2024 pada bulan Juli 2025. Hasil audit inspektorat menunjukkan adanya dugaan penyelewengan pajak penghasilan PPH yang dilakukan oleh W, mantan bendahara RSUD Dr. Muhammad Chen dengan total kerugian mencapai 3,3 miliar setelah audit internal. Dugaan kasus penggelapan pajak ini dilimpahkan dari Inspektorat Kejaksaan Negeri Sampang untuk penyelidikan lebih lanjut. Pihak internal rumah sakit seperti Satuan Pengawas Internal dan Dewan Pengawas juga menjadi sorotan karena dianggap lemah dalam pengawasan sehingga dugaan penggelapan PPH tersebut bisa terjadi dan lolos dari pantauan. Berdasarkan informasi yang tersedia, kasus dugaan penggelapan pajak di RSUD Dr. Muhammad Chen Sampang melibatkan beberapa faktor potensial yang memfasilitasi terjadinya tindakan tersebut. Faktor-faktor utamanya meliputi lemahnya pengawasan internal, peran Satuan Pengawas Internal dan Dewan Pengawas di RSUD Dr. Muhammad Chen Sampang dinilai lemah, sehingga dugaan penggelapan penghasilan PPH senilai 3,3 miliar dapat terjadi dan lolos dari pengawasan mereka, serta peran oknum pengawas atau bendahara. Dugaan penggelapan pajak ini melibatkan oknum bendahara di lingkungan RSUD yang menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan wewenang atau tindakan melanggar hukum oleh individu tertentu dalam manajemen keuangan dan ketidaktegasan penegakan hukum. Dampak dari dugaan penggelapan pajak di RSUD Dr. Muhammad Chen ini terdampak pada hukum. Kasus ini telah melibatkan ke pihak berwenang yaitu Kejaksaan Negeri Sampang untuk ditindaklanjuti dan sanksi pidana jika terbukti bersalah. Hal ini pun berdampak pada keuangan hingga mencapai 3,3 miliar. Jumlah ini merupakan kerugian bagi pendapatan negara atau daerah yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik. Audit internal kasus ini terungkap setelah Inspektorat Daerah Sampang melakukan audit kinerja yang mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan internal rumah sakit. Hal ini pun berdampak kepada kepercayaan publik dan penurunan kepercayaan adanya kasus dugaan korupsi atau penyelewengan dana institusi publik seperti rumah sakit dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap manajemen rumah sakit dan pemerintah daerah, sehingga tersorot publik. Dan isu tata kelola dugaan ini juga menyoroti lemahnya peran Satuan Pengawas Internal dan Dewan Pengawas Rumah Sakit Daerah Muhammad Chen dalam mengawasi pengelolaan keuangan. Untuk penyelesaian kasus penggelapan pajak di Indonesia seperti yang terjadi di RSU Muhammad Sampang dilakukan melalui proses penegakan hukum pidana dimulai dari pemeriksaan pajak oleh DPJ untuk menemukan indikasi kerugian negara dan bukti awal, kemudian dilanjutkan ke tahap penyidikan jika terdapat unsur tindak pidana. Setelah itu, aparat penegak hukum dalam kasus ini, Kejaksaan Negeri Sampang melakukan penyidikan dengan memeriksa saksi-saksi dan menetapkan tersangka. Jika berkas penyidikan dinyatakan lengkap, jaksa melanjutkan ke tahap penuntutan dan persidangan di pengadilan. Apabila terdakwa terbukti bersalah, pengadilan melanjutkan sanksi pidana berupa penjara, denda, atau keduanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi kesimpulan dalam kasus ini terjadi karena lemahnya sistem pengawasan internal, penyalahgunaan wewenang oleh oknum bendahara, serta kurang optimalnya pengendalian administrasi perpajakan rumah sakit. Secara keseluruhan, kasus ini menunjukkan bahwa tata kelola keuangan dan perpajakan yang tidak transparan dan diawasi dengan baik dapat berdampak besar terhadap institusi publik, baik dari sisi hukum, keuangan, maupun reputasi. Memperkuat sistem pengawasan internal pada RSUD Muhammad serta institusi publik lainnya, meningkatkan ketransparansi, akuntabilitas dalam pencatatan serta pelaporan pajak, melakukan pelatihan perpajakan bagi pegawai,
bagian keuangan, dan bendahara. Penegakan hukum yang tegas harus diterapkan terhadap penggelapan pajak.